Biasanya ketika saat musim penghujan tiba, kolam tanah akan mudah jebol atau akan mudah longsor jika tidak memiliki dinding yang kokoh. Di sini saya akan mengulas cara membuat dinding kolam yang murah meriah akan tetapi tidak mudah jebol dan juga tahan lama. Untuk itu simak terus, tonton terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar kolam tanah, yaitu cara membuat kolam tanah. Buat teman-teman semua yang belum sama sekali kolamnya digali, saran saya digali terlebih dahulu. Untuk kedalamannya sendiri itu tergantung selera teman-teman ya. Tetapi di sini rata-rata kolam tanah dalamnya itu 1 meter kedalamannya. Jika kolam tanah sudah digali dan membentuk sebuah kolam seperti ini, kita mulai untuk membuat pondasi kolam. Tujuannya apa? Pondasi kolam ini tujuannya agar tanah yang sudah diangkat naik ke atas itu tidak longsor kembali, teman-teman. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya ya, yang biasa saya gunakan. Untuk yang pertama yaitu bambu. Di sini bahan yang saya gunakan adalah bambu kuning. Karena di tempat saya banyak bambu kuning, jadi saya menggunakan bambu kuning sebagai media untuk penahan dinding kolam. Dan bambu kuning ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan bambu hijau. Bambu kuning ini jika ditanam, ditancepin ke dalam kolam, dia akan numbuh. Ini pun saya banyak sekali teman-teman ya. Di kolam-kolam saya ini banyak sekali bambu kuning karena awalnya saya juga pondasinya ini terbuat dari bambu kuning, sehingga bambu kuningnya banyak yang numbuh. Dan pada saat saya ingin membuat kolam kembali, saya tidak perlu untuk membeli bambu lagi karena bambunya sudah saya tanam, bambunya sudah numbuh dengan sendirinya. Ini bambu kuning sangat bagus sekali untuk kolam tanah. Dan kemudian setelah bambu kuningnya ditebang, ini untuk ranting-rantingnya sendiri dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini, ranting-rantingnya dibuang semuanya. Setelah hampir sudah rata membuang ranting-rantingnya, kemudian potong bagian yang paling atasnya teman-teman, seperti ini ya. Jadi bagian atasnya itu, bagian paling ujungnya itu bambunya tidak terpakai, jadi dibuang. Seperti ini dibuang ya tuh ya, yang bagian atas daunnya itu dibuang. Kemudian setelah sudah dibersihkan semuanya, bambu ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Untuk satu buah atau satu batang bambu ini bisa dipotong menjadi 3 atau 4 potongan teman-teman. Dan ini baru mengumpulkan terlebih dahulu ya bambu-bambunya. Untuk satu kolam, untuk pembuatan satu kolam kurang lebih menghabiskan 30 batang bambu teman-teman. Untuk ukuran kolam 6 kali 13 meter teman-teman. Setelah tadi bambu sudah dibersihkan ranting-rantingnya, kemudian teman-teman langkah selanjutnya yaitu membuat bambu runcing teman-teman. Seperti ini ya, membuat bambu runcingnya. Ini tujuannya untuk membuat bambu runcing ini agar nanti mudah ditancapkan ke dasar kolam untuk membuat dinding kolamnya ya, untuk menahan dinding kolam agar si tanah ini tidak mudah longsor teman-teman. Kemudian untuk per satu potongnya ini bambunya kurang lebih panjangnya 1,30 meter teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, jika teman-teman ingin menggali kolam, minimal kedalaman kolamnya itu 1 meter. Jadi di sini kolam saya ini kedalamannya itu lebih dari 1 meter teman-teman. Inilah dia proses pembuatan bambu runcing. Dan ini bentuknya seperti ini ya, saya ambil sampelnya satu. Ini runcing sekali ya, seperti zaman penjajahan dulu ketika para pejuang kita melawan penjajah dengan bambu runcing. Oke, setelah kita sudah jadi bambu runcingnya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan menancapkan bambu-bambu ini untuk membuat pondasi kolam. Setelah tadi kita sudah membuat bambu runcing, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menjajarkan
bambu-bambu runcing ini di pinggiran kolam. Kemudian di sana ada tali. Fungsi tali yaitu untuk sebagai alat pembatas saja bahwa bambunya jangan sampai lebih melewati tali-tali tersebut, teman-teman. Setelah tadi bambu runcingnya sudah dijajarkan di pinggiran kolam, kemudian tahap selanjutnya yaitu mematok bambu runcing ini. Jadi bambu runcing ini dipukul-pukul ya hingga kedalaman tertentu, tujuannya untuk memperkuat bambu agar tidak mudah goyang, teman-teman, agar tidak mudah dilepas, teman-teman. Dan selain itu tujuannya untuk memperkuat fondasi kolam. Jadi bambu runcing ini yang sudah dijajarkan cukup teman-teman patok saja ya, ditokol-takol, dipukul-pukul sama teman-teman bambunya hingga kuat. Kemudian setelah kuat semuanya, nanti baru kita lakukan tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya di sini saya menggunakan media jaring, teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kolamnya ini semuanya dikelilingi oleh bambu runcing ya, teman-teman. Setelah bambu runcingnya, setelah kolamnya dikelilingi oleh bambu runcing semuanya, barulah teman-teman menggunakan media jaring untuk sebagai penahan atau dinding kolam agar dinding kolam tidak mudah jebol, teman-teman. Biasanya pada saat musim penghujan tiba, kolam tanah pastinya jika tidak menggunakan dinding seperti ini, tidak membuat dinding seperti ini, akan cepat jebolnya atau akan cepat longsornya ya, teman-teman. Akan tetapi jika sudah dibuat dinding-dinding seperti ini, kolam tanah tidak mudah longsor, teman-teman. Sehubung ini saya masih baru pekerjaannya, jadi baru satu baris saja dan masih banyak yang belum dikerjakan, teman-teman ya. Masih ada 3 baris lagi yang belum dipasang bambu runcing, teman-teman. Dan berhubung waktu sudah sore dan jam kerjanya sudah habis, saya putuskan akan dilanjut keesokan harinya. Dan nantikan konten saya selanjutnya mengenai cara pembuatan kolam tanah atau cara membuat dinding kolam tanah agar tidak mudah jebol. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.